Oke, kita mulai ya. Sadar atau enggak, kita semua ini negosiator. Setiap hari loh, mulai dari rapat penting di kantor, sampai sesimpel nentuin mau makan malam di mana. Nah, kali ini kita akan bedah semua strategi yang kelihatannya rumit itu jadi alat-alat praktis yang bisa langsung Anda pakai, biar setiap kesepakatan hasilnya maksimal. Coba, ingat-ingat lagi deh. Kapan terakhir kali Anda mencoba meyakinkan seseorang untuk mendapatkan apa yang Anda mau? Nah, kan? Mungkin banget baru tadi pagi atau bahkan beberapa menit yang lalu. Negosiasi itu terjadi terus-menerus. Seringnya kita nggak sadar. Ini bukan cuma soal bisnis gede atau politik. Ini tuh seni berkomunikasi buat mencapai kata sepakat. Dan kalau kita bisa kuasai ini, wah, ini bakal jadi keuntungan besar banget di kehidupan sehari-hari. Oke, hal pertama yang paling penting, buang jauh-jauh pikiran kalau negosiasi itu artinya perang atau pertarungan. Negosiator paling jago justru nggak mikir gitu. Mereka melihatnya sebagai sebuah permainan yang tentunya punya aturan main yang jelas. Coba lihat dua pendekatan ini. Di satu sisi ada mentalitas menang kalah. Kita seolah-olah lagi rebutan satu potong kue yang ukurannya ya segitu-gitu aja. Tapi di sisi lain ada pendekatan menang-menang. Tujuannya bukan rebutan, tapi gimana caranya bikin kue itu jadi lebih besar buat dimakan bareng-bareng. Nah, para profesional mainnya di sini. Mereka fokus menciptakan nilai bersama, bukan cuma merebutnya. Sekarang kita masuk ke dua konsep paling sakti dalam dunia negosiasi. Kalau dari semua pembahasan ini Anda cuma bisa ingat dua hal, pastiin dua hal ini yang nempel di kepala. Kenapa? Karena ini adalah fondasi dari semua strategi yang sukses. Kita mulai dengan yang pertama, BATNA. Ini singkatan dari Best Alternative to a Negotiated Agreement. Gampangnya gini, ini tuh rencana B Anda, apa sih pilihan terbaik yang Anda punya kalau negosiasi ini gagal total? Mengetahui jawaban dari pertanyaan ini adalah sumber kekuatan terbesar Anda. Intinya begini, punya BTNA yang kuat itu ngasih Anda kepercayaan diri buat bilang enggak sama tawaran yang jelek. Anda tahu Anda punya pilihan lain yang oke. Jadi Anda nggak bakal terdesak atau terpaksa nerima kesepakatan yang nggak menguntungkan. Konsep kedua adalah ZOPA, atau Zone of Possible Agreement. Anggap aja ini adalah area tumpang tindih antara harga terendah yang bisa diterima penjual dan harga tertinggi yang mau dibayar pembeli. Disinilah keajaiban negosiasi itu bisa terjadi. Biar gampang, kita pakai contoh jual beli mobil. Si penjual pokoknya nggak mau jual mobilnya di bawah 150 juta. Titik. Di sisi lain, si pembeli budget maksimalnya cuma 160 juta. Nggak mau bayar lebih dari itu. Masing-masing punya batasnya sendiri. Nah, lihat kan, ruang antara 150 juta dan 160 juta itu, selisih yang 10 juta itu, itulah yang kita sebut ZOPA. Ini adalah lapangan bermain di mana kesepakatan yang saling menguntungkan bisa banget dicapai. Tugas negosiator yang cerdas adalah menemukan dan memaksimalkan ruang ini. Oke, cukup soal angka-angka. Sekarang kita beralih ke kekuatan tak terlihat yang justru sering banget jadi penentu hasil akhir. Negosiasi itu bukan cuma soal logika, tapi ini juga permainan psikologi yang mendalam. Salah satu jebakan pikiran yang paling kuat itu namanya bias jangkar atau anchoring bias. Angka pertama yang disebut di meja perundingan, entah itu harga atau syarat lain, itu bakal berfungsi kayak jangkar kapal yang berat banget. Semua diskusi selanjutnya bakal berputar di sekitar angka pertama itu. Susah banget buat digeser. Gini cara kerjanya. Bayangin, ada yang nawarin barang, dia pasang harga awal 25 juta. Wah, tinggi banget kan? Terus dia turunin sedikit jadi 22,5 juta. Buat kita, itu bisa terasa kayak kemenangan besar, kayak dapat diskon gede. Padahal bisa jadi harga aslinya jauh di bawah itu. Nah, itulah kekuatan sebuah jangkar. Ini juga psikologi manusia banget nih, namanya loss aversion. Ternyata kita sebagai manusia itu lebih terdorong oleh rasa takut kehilangan sesuatu daripada senengnya mendapatkan sesuatu yang nilainya sama. Jadi, saat negosiasi, coba deh bingkai argumen Anda seputar apa yang bisa hilang dari lawan bicara kalau nggak setuju. Itu seringkali jauh lebih efektif. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang gimana prakteknya? Kita intip yuk beberapa teknik andalan yang dampaknya besar dan sering banget dipakai sama para negosiator profesional. Pertama, ada metode Harvard. Ini bukan trik, tapi prinsip. Kuncinya ada 4. 1. Jangan baper, pisahkan orangnya dari masalahnya. 2. Fokus ke kepentingan di baliknya, bukan cuma posisi kaku mereka. Cari tahu kenapa mereka mau itu.
3, jangan buru-buru. Ciptain dulu banyak pilihan solusi kreatif. Dan terakhir, selalu pakai standar yang objektif, kayak data pasar, biar kesepakatannya adil. Berikutnya, teknik mirroring. Ini simple banget, tapi efeknya luar biasa. Anda cukup ulangi beberapa kata kunci terakhir yang diucapin lawan bicara, tapi dengan nada bertanya. Misalnya dia bilang, tenggat waktu ini mustahil. Anda tinggal jawab, mustahil? Ini akan memancing mereka buat menjelaskan lebih lanjut dan tanpa sadar membangun kedekatan. Lalu, kekuatan diam. Setelah Anda kasih penawaran atau nyatain poin Anda, udah diam aja. Jangan ngomong apa-apa lagi. Hening itu seringkali bikin orang nggak nyaman kan? Nah, rasa canggung itu menciptakan tekanan psikologis yang bikin pihak lain ngerasa harus ngomong. Dan seringkali yang mereka omongin adalah sebuah konsesi. Jadi, gimana cara kita nyatuin semua ini? Ingat ya, sebagian besar keberhasilan negosiasi itu ditentukan bahkan sebelum Anda duduk semeja dengan lawan bicara. Persiapan adalah segalanya. Nih, checklist wajib sebelum negosiasi. 1. Riset, cari tahu semua tentang lawan bicara Anda. Apa kebutuhan mereka, tekanan mereka, bahkan kelemahan mereka. 2. Tentukan BATN Anda dengan super jelas. Apa rencana B Anda? Dan ketiga, rencanakan tawaran pertama Anda. Apakah Anda yang akan pasang jangkar? Kalau iya, berapa angkanya? Dengan nyiapin 3 hal ini, Anda udah setengah jalan menuju kemenangan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat Anda. Dengan semua bekal ini, saat Anda menghadapi negosiasi berikutnya, entah itu besar atau kecil, apa yang akan menjadi langkah pertama Anda? Coba deh dipikirin. Jangan lupa subscribe, like, and share.